Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Selamat pagi anak-anak. Sebaiknya sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita pimpin doa terlebih dahulu. Dilanjutkan menyanyikan lagu nasional ya kepada ganti urutannya siapa ini? Mbak Putri ya. Ya Mbak Putri silakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Teman-teman, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di hari Selasa, ya, jam ketiga, ya, kita pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelumnya bisa presensi terlebih dahulu ya. A Gilang hadir, ya. Adityo Hadir. Ahmad Rizal Hadir. Aisyah hadir, Alika hadir, Ari Hadir. Bayu Hadir. Chelsea hadir, Dani Hadir. Java Hadir. Dede Hadir. Diva Hadir. Faris Hadir. Fatur Hadir. Galuh Hadir. Muhammad Rizky Hadir. Olive hadir, Raffi Alfiansa Hadir. Raihan Hadir. Reno sakit. Sudah berapa hari? Iya. Kita doakan ya semoga Reno cepat sehat. Revan, Hadir. Riva, Hadir. Rini, Risna, Rizky, Hadir. Salsa, Saskia, Sandy, Hadir. Setia, Sandi, Hadir. Sela, Sulis, Hadir. Sultan, Hadir. Tasya, dan yang terakhir Wafi. Oke, satu anak yang tidak berangkat. Ya, baik. Sebelumnya kita cek dulu kondisi kelas. Sudah rapi atau belum? Apakah masih ada sampah di kolom ataupun di bawah kursi kalian? Ya, silakan. Mari teman-teman membuang sampah.
Ya, jadi Bu Lisa sampaikan pada pembelajaran hari ini, ya, kita akan melanjutkan ya yang sudah kita sampaikan minggu lalu, yaitu materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu lalu masih ada yang ingat? Kita sudah belajar tentang penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada faktor apa saja? Faktor internal dan faktor eksternal. Ya, coba siapa yang ingat faktor internal? Silakan tunjuk tangan. Ya, faktor internal. Siapa Mbak? Siapa? Risna. Ya, coba yang kelas Risna. Faktor internal dari mekanisme pelanggaran berbangsa dan bernegara, intoleransi. Ada yang bisa menyempurnakan? Ayo. Yang pertama, egoisme. Ya, egoisme. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, toleransi. Betul sekali ya. Kemudian faktor eksternal siapa? Ayo Mbak Alika. Ya, silakan Mbak Alika. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat penegak hukum, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, betul sekali ya. Ya, Bu Lisa harap kalian untuk kita pelajari ya. Jangan ditinggalkan. Sebentar lagi kita ulangan akhir semester ya. Penilaian akhir semester. Kita buka-buka lagi materi yang sudah kita pelajari. Ingat dan belajar terus. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Bu Lisa akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Ya, yaitu nanti kalian bisa minta ya, harapannya kalian itu bisa menguraikan contoh perilaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan sekitar kalian. Pasti banyak sekali kasus-kasus ya, pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban yang kalian temui di lingkungan kalian masing-masing. Ya, nanti kita coba diskusi bersama dengan teman-teman kalian semua. Selanjutnya, kira-kira manfaatnya apa sih ketika kita harus belajar pelanggaran hak ya dan pengingkaran kewajiban? Nah, banyak sekali manfaatnya yang bisa kalian dapatkan ya. Salah satunya ya, kalian itu bisa menciptakan ketertiban, kerukunan dan keadilan. Ketika kalian memahami apa sih pelanggaran hak, kira-kira apa yang tidak boleh kita lakukan, kita kerjakan, nah itu pasti akan menciptakan sebuah ketertiban ya, dan pasti akan muncul juga ya keadilan yang kita rasakan di kehidupan kita. Nah, selain itu ya, kita juga bisa menjadikan hidup kita itu lebih tertata ya, ada aturannya ya, lebih teratur. Ya, kalau kita mengenal hukum ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak, hidup kita lebih teratur dan tertata. Dan kemudian manfaat selanjutnya, kita juga bisa mencegah ya, tidak timbulnya masalah atau konflik ya, perbuatan semena-mena ataupun ketimpangan yang sering terjadi. Nah, itu adalah manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, selanjutnya materinya karena minggu lalu kita sudah belajar penyebab-penyebabnya. Jadi kita langsung ke apa sih kasus pelanggaran hak itu? Apa sih pengingkaran kewajiban warga negara itu? Dan ya, yang penting lagi adalah solusinya. Cara penanganannya. Ini yang akan kita ulas. Kalian harus bisa menganalisis. Ya, kalian harus bisa menguraikan. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Mau lanjut atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak ya? Ya, selanjutnya ya, untuk menambah semangat kalian ya, Bu Lisa, karena kita masih dalam suasana Hari Pahlawan, iya atau tidak? Ya. Tanggal berapa kemarin kita upacara?
bisa ingin ya kalian kalian tahu ya, ada pesan para pejuang kita, pahlawan kita ya. Jadi sehingga kita akan membacakan pesan perjuangan pahlawan nasional yang akan dibacakan oleh Mbak Jingga ya. Ya, silakan langsung saja Mbak Jingga ke depan dibacakan pesan perjuangan para pahlawan nasional. Ya, kalau yang lain disimak ya, kira-kira ada pesan apa yang terkandung di dalamnya. Pesan perjuangan para pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ingat Sosum Pulodo di depan memberi contoh, Ing Madyo bangun karso di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan yang diajarkan saat Ki Hajar Dewantara merintis taman siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan. Pesan pahlawan nasional Cut Nyadin, kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo, berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini, tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang beringkas itu sudah beberapa kali mengandung dan membawa aku melintas gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak tepat, melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman, tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan Get of the Order. Pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta, dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasehatinya supaya tetap tinggal di kota untuk terus dirawat sakitnya. Cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Jingga. Ya, teman kalian ya, Jingga sudah membacakan pesan perjuangan pahlawan nasional ya. Karena kita masih di tengah-tengah ya memeriahkan Hari Pahlawan. Nah, kira-kira dari pesan yang disampaikan ya lewat Jingga ada atau tidak ya nilai-nilai yang mungkin kalian bisa simpulkan, oh ini loh nilai dari siapa tadi, misalkan Jenderal Sudirman ataupun R.A. Kartini maupun apalagi tadi siapa, Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Gubernur Suryo ya. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan nilai-nilai atau pesan dari para pahlawan? Silakan acungkan jari. Saya Bu. Oh ya, Faris, silakan Faris. Apa? Dari siapa? Pesan dari pahlawan siapa? Cut Nyadin. Oh iya, silakan. Dari kita dengan Cut Nyadin, kita harus pantang menyerah, taat beragama, cerdas dan penuh strategi serta memiliki semangat yang tinggi. Oh iya, baik tadi ya sudah disampaikan juga oleh Jingga, kemudian ditambahkan lagi oleh Faris. Ya, nah itu dia ya nilai-nilai atau contoh keteladanan para pahlawan kita harus kita teladani, kita perjuangkan lagi. Ya selanjutnya mungkin ada lagi karena banyak sekali tadi yang dibacakan. Siapa? Oke, Adityo, silakan Adityo. Pesan dari siapa? Ki Hajar Dewantara. Ingasok Sungkurodo, artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Imadya Panguntarso, yaitu seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide mereka untuk berkarya. Tuturi Handayani, yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karunia anak-anak didiknya. Perilaku guru akan menjadi sarana penyampaian pesan paling efektif
bagi peserta didik. Perilaku ini yang akan menjadi teladan bagi kehidupan sosial peserta didik. Oke, bagus sekali ya. Nah, itu harus kalian teladani. Mungkin satu lagi untuk menyempurnakan karena banyak yang perempuan. Mungkin ada pesan yang disampaikan RA Kartini. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Chelsea. Apa Mbak Chelsea? Dari keteladanan dari KJK ini, kita harus semangat ketika belajar, menghormati orang tua, mengesampingkan ego yang ada dalam diri masing-masing, berani bermimpi, dan berjiwa sosial. Oke, ya. Baik, kiranya sudah cukup ya. Unisa harap ini adalah sebagai motivasi kalian, semangat kalian di pagi hari yang cerah ini ya. Ya biasanya mendung, tapi alhamdulillah kali ini cerah ya. Oke, baik, kita langsung ke materi ya, karena kita akan belajar tentang pelanggaran HAM dan peningkatan kewajiban warga negara. Nah, satu pertanyaan, tadi berangkat sekolah kalian menggunakan sepeda motor? Pakai helm atau tidak? Baik, salah satu contoh ya, kalian tidak mengingkari kewajiban kalian sebagai warga negara adalah menggunakan helm ya, ataupun tertib lalu lintas ya, spionnya yang lengkap ya, kemudian surat-suratnya kalian sudah punya SIM ataupun sudah 17 tahun gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu implementasi atau contoh penerapan kalian tidak mengingkari kewajiban kalian sebagai warga negara. Seperti itu ya, paham? Baik, langsung saja kita ke materi inti ya. Bisa akan tayangkan video sebagai stimulus kalian ya, memulai kegiatan pada pagi hari ini. Di sini akan bisa tampilkan video mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Nanti bisa kalian uraikan lagi contoh-contoh yang sudah ada di dalam video ini. Ya, silakan disimak dengan baik, dicatat poin-poin pentingnya.
kewajiban. Nah, dari tayangan video ya yang Bu Lisa tampilkan, nah, kira-kira ada yang ingin bertanya atau tidak? Saya Bu. Oh, Sultan mau bertanya. Yang lain tolong perhatikan ya, siapa tahu bisa menjawab pertanyaan dari Sultan. Apa Sultan pertanyaannya? Kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi karena perkembangan teknologi komunikasi seperti media sosial dan hak terjadi di Indonesia itu apa Bu? Pelanggaran hak yang sekarang mungkin kalian memang sudah sering atau bahkan kalian sudah bersahabat sekali dengan media sosial ya, dengan teknologi. Nah pasti di situ menurut Sultan itu pasti ada ya pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban yang ditimbulkan dari media sosial atau teknologi yang digunakan. Nah kira-kira itu apa? Nah mungkin teman-teman yang boleh saya rekam dulu, teman-teman mungkin ada yang bisa. Siapa yang bisa menjawab? Oh ya silakan Tasya ya. Ya apa Tasya? Penyebaran berita hoax dan penipuan. Oh, berita hoax ya. Ya, mungkin kalian juga masih ingat pelajaran yang lalu ya, ada dampak negatif ya dari penggunaan teknologi ya. Ketika kita kemerdekaan berpendapat ya 2 minggu lalu kita sudah belajar itu. Nah, mungkin Tasya ingat materi tersebut ya. Jadi jawabannya kalau menurut Tasya itu bisa menimbulkan hoax, berita hoax maupun ada juga penipuan ya. Iya. Yang lain setuju? Setuju semua. Jadi yang menambahkan mungkin biar Sultan makin puas dengan jawaban yang disampaikan kalian teman-teman semua. Tidak ya, memang itu ya. Sultan gimana dengan jawaban Tasya? Cukup ya? Iya. Jadi bisa bersalih ya karena dampak negatif dari penggunaan teknologi yaitu kita bisa dengan mudah ya menerima berita-berita hoax ya. Jadi maka dari itu kita harus memfilternya, harus menyaring kira-kira apa saja yang baik ya kita terima, yang tidak kita harus pilih lagi. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Boleh? Ya, jadi dari tayangan tadi ada anak jalanan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau malah bisa yang mau bertanya, balik bertanya. Gak apa-apa ya? Oke. Bisa beri pertanyaan tadi karena ada tayangan anak jalanan ya di pinggir jalan ya, seperti anak telantar minta-minta di jalanan. Kira-kira jelaskan kenapa kasus tersebut tadi gambar itu kok bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak warga negara. Ada yang bisa menjawab? Ya, jelaskan. Kenapa? Mas Salsa mungkin punya jawaban dari gambar yang ditayangkan. Coba. Faktornya menyebabkan anak putus sekolah karena faktor kurang minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor kesehatan. Oh ya, jadi kalau Salsa itu memandangnya kalau anak jalanan itu berarti dia tidak sekolah ya. Ya bisa jadi pasti ya tidak sekolah sehingga si anak jalanan itu putus sekolah bisa menjadi salah satu penyebabnya ya. Si anak itu tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Benar atau tidak? Putus sekolah bisa menjadi penyebab ya, si anak tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hak apa sih yang harusnya si anak itu terima? Kira-kira itu tercermin pada sila keberapa? Ada yang bisa jawab? Ya Mas, siapa sebutkan namanya dulu? Sandy ya. Ya. Sila kedua Bu, karena anak itu mendapatkan pendidikan yang layak. Harusnya si anak itu mendapatkan pendidikan yang layak itu tercermin pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ya harus kasihan ya lihat anak-anak yang harusnya mendapatkan kasih sayang orang tua kok malah disuruh minta-minta ya. Dan di sisi lain juga harusnya apa nih? Mungkin ada solusinya. Ada yang bisa memberikan solusi? Bisa tadi dulu. Oh iya. Solusinya itu yang belajar 9 tahun dari sudah SMP sampai sudah SMA untuk sekolah
bagi pemerintah, setidaknya kalian juga sudah pernah belajar hak dan kewajiban warga negara. Yang pasal-pasal itu yang bisa suruh nyari ya. Ya. Nah kira-kira anak terlantar, fakir miskin harusnya dijamin oleh negara. Itu sesuai dengan pasal berapa? Masih ingat? Ayo, lupa ya? Ya, pasal 30 berapa? 2 atau 34? Nah, 34 ayat 1 ya. Ingatnya lagi, buka-buka lagi. Jadi semestinya ya memang harusnya si anak mendapatkan pendidikan yang layak tadi yang sudah disampaikan oleh Sandy. Kemudian solusinya bagi pemerintah itu harusnya menjamin ya anak-anak terlantar, fakir miskin ya. Kemudian mendapatkan pendidikan itu juga pasal berapa? Mendapatkan pendidikan yang layak 31 oh 34 ayat 1 31 ayat 1 mendapatkan pendidikan ya. Nah itu kalian semua boleh saya yakin pasti bisa ketika kalian bisa terus membaca ya, terus mencari sumber dari manapun ya, apalagi sekarang sudah gampang sekali ya lewat. Ya, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita mulai diskusi, belum ya? Nah, Bu Lisa pada langkah selanjutnya, ya, Bu Lisa beri kalian waktu untuk mencari informasi atau istilahnya kalian mengumpulkan informasi, mencari materi dari sumber internet atau buku yang sudah kalian punya catatan-catatan karena minggu lalu Bu Lisa sudah memberikan informasi tentang materi ini. Ya, silakan dibuka lagi, cari materi tentang kasus pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban. Ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan berdiskusi. Namun silakan bisa beri waktu dulu untuk kalian membaca, mencari dan memahami materi tersebut. Ya, yang kalian uraikan dari video yang tadi sudah ditayangkan. Kira-kira apa materi yang sesuai seperti itu ya. Silakan dibuka semua smartphone kalian, boleh dibuka di depan meja tidak apa-apa ya. Nah, buka materi kasus. Nah, tadi yang kita sampaikan nih materi ajarnya ya, materi ajarnya yang harus kalian pelajari. Nah, ini dia. Ya. Kasus pelanggaran hak warga negara dan kasus peninggalan kewajiban warga negara serta penanganannya. Ya, bisa beri waktu sebentar, sedikit saja. Tidak ada yang terkendala kuota? Tidak ada ya? Ya, jaringan ada, bisa wifi atau tethering teman. Ya. Oh.
Enggak? Kalau ngantuk cuci muka. Ya, sudah cukup ya. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Sudah punya kelompok sebelumnya kan ya? Ya, nama berdasarkan nama urut absen ya, 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 12, gitu ya, seperti biasa. Nah, nanti ketika kalian sudah kumpul dengan anggota kelompok, ya, kalian diskusikan ya tentang perilaku pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara ya di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian ya, disesuaikan dengan sila Pancasila maupun ketentuan undang-undang yang berlaku. Kalian cari, kalian analisis ya. Nah, sebelumnya bisa bagikan dulu LKPD-nya, satu kelompok 1 LKPD yang dikerjakan di sini, nanti langsung dikumpulkan gitu ya. Ya, silakan langsung mencari anggota kelompoknya hadap-hadapan atau maksudnya tiga kali ya, 6 peserta. Silakan langsung ke anggota kelompoknya. Dengan kelompok 1 ini kelompok 1 ini hadap-hadapan aja. Nah, langsung aja. Ini pada kelompok 2 ini ya, ada ini kelompok 3 ini ya, 4 ini kelompok 4 hadap-hadapan ya. Ini kelompok ini 4, ini 5, terus ini 6. Ya, sekarang hadap-hadapan. Ya, sudah berkumpul, silakan dicari tugasnya. Ya, perilaku pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Butuh waktu berapa menit? 10 menit. Ya, ya silakan dikerjakan sebaik.
Ya, cukup ya. Sekarang siapa yang berkenan untuk presentasi? Mau kelompok siapa dulu mau presentasi? Silakan. Ayo, yang bersedia saja lah, nggak usah ditunjuk. Oh ya, oke, kelompoknya sebentar. Ada video sama apa? Yuk, silakan. Maju ke depan. Yuk, kelompoknya ada video. Ini kelompok pertama ya. Aksi huruf A. Yuk, ada maju ke depan bersama anggotanya dulu. Langsung tulisan penilaian ya. Yuk, tampilkan yang baik, isinya harus yang Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan penerapan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sebelumnya dilaksanakan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan ketiga, makin berkembangnya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Pasal 28A sampai 28B Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Ini dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyakan atau menambahkan? Saya ingin bertanya, dari kasus para penegak hukum yang masih belum optimal, kalau dikaitkan dengan Pancasila termasuk sila keberapa? Menurut saya, sesuai dengan sila kelima, di mana hukum itu harus adil, diimplementasikan sesuai dengan porsinya. Mungkin ada lagi? Cukup. cukup ya. Ya, gimana Mas Ais? Puas dengan jawabannya? Nah, yang lain tadi sudah memperhatikan kondisi ya dari apa yang dipresentasikan ya, pelanggaran kemiskinan, kemudian dari Mas Ais sendiri tentang penegakan hukum yang masih lemah ya. Sama ya seperti tadi yang sudah ditayangkan di video berikutnya. Jadi berharap kalian sudah makin paham dengan contoh-contoh yang ada. Nah, itu mungkin memang ada di sekitar Adityo ya. Ya. Kemudian misalnya juga mungkin banyak sekali hubungan sekitar
bahkan ya, bukan hanya kemampuan akademik. Ya, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok selanjutnya ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang pelanggaran terhadap hak warga negara yang terjadi saat ini, misalnya B. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. yang kedua, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang ketiga, pelanggaran lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, spion tidak lengkap, dan banyak kecelakaan terjadi karena tidak mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, kira-kira solusi untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang sekarang banyak terjadi bagaimana? Izin menjawab. Yang pertama, bisa ditegaskan lagi hukum yang ada. Jadi bukan hanya permainan salam tempel di dalam saja. Selanjutnya, bisa dengan mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah. Mbak siapa yang tadi maaf, Bu Lisa belum catat namanya Mbak siapa? Kayak Mbak Rini ya. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi atau dari anggota kelompok? Oh ya, silakan. Saya juga ingin menambahkan, kalau menurut saya bisa juga dengan pihak kepolisian mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalan akibat ketidaktertiban lalu lintas dan menjalani hubungan yang baik dengan masyarakat. Oke. Ya, silakan moderator. Ada yang ingin ditambahkan atau tidak? Ada yang tambah lagi? Sekian dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk yang sudah presentasi. Jadi silakan KPD-nya dilanjutkan semua kelompok. Ya, tadi sudah dikerjakan KPD-nya dilanjutkan. Nah, untuk refleksi silakan sebelum kita mengakhiri ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Siapa smartphone kalian kita pakai tulis ya, kita pakai tulis. Silakan disiapkan HP-nya.
hanya sekedar quiz ya, tapi untuk penilaian materi tadi Unsa tetap mengambil dari hasil tadi diskusi. Nah, ini kodenya 986979. Nanti boleh mulai ketika sudah ada banyak yang join. Oke, sudah ada 1 orang yang join. 2, 3, 4, 5. Ya. Dari
habis. Oh, tolong Pakai waktu Bu. pintar ya. Ngecit. Ya. Bagus. Ini. Ya. Anak bodoh belum tentu bodoh ternyata ya. Ya. Jadi juara 1 Sultan nomor 2 dan yang ketiga tadi siapa? Faiz. Ya. Terima kasih nanti datanya bisa rekam. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ya, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Faiz lagi. Kesimpulan pada pembelajaran ini kita mampu mengetahui kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan merumuskan solusi secara kreatif, kritis, secara inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, baik sekali betul ya. Ya, bisa harap nanti kalian belajar lagi di rumah apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan dan hasil diskusi kalian nanti juga bisa akan share biar teman saling memahami, saling share gitu ya. Nah, untuk kuisnya juga bisa sangat ini ya, basic tadi sudah mengikuti dengan baik. Kemudian bisa sampaikan pembelajaran di minggu selanjutnya. Kita akan melaksanakan ulangan harian ya, karena sebentar lagi kita akan bahas kamusnya sangat mepet sekali. Jadi persiapkan nanti ulangan harian, materinya disiapkan kembali. Kemudian apalagi yang bisa sampaikan? Mungkin ada yang bertanya sebelumnya? Cukup ya? Ya oke. Kita nyanyi lagu nasional. Boleh ya satu lagu atau lagu daerah? Lagu nasional ya. Siapa yang mau memimpin? Nanti. Silakan Putri maju di depan. Menyanyikan lagu Padamu Negeri.